Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan notifikasi ya teman-teman semua. Terima kasih. Amin. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi, ini memiliki maksud yang begitu luar biasa. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan. Contoh sederhana, kalau dia mau bersaksi, takut nanti dia ditolak, takut nanti dia dikucilkan, ditolak untuk tidak menjadi teman, sahabat lagi, ataupun takut untuk diusir gitu dari kampung dan lain sebagainya. Ya, jadi dikatakan bahwa barang siapa takut kehilangan nyawanya, bukan kehilangannya juga. Ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Jadi mari kita belajar memaknai bahwa kita ini adalah instrumennya Allah. Ya. Kita ini adalah instrumennya Allah. Itu artinya bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kalau masing-masing kita tahu bahwa kita ini adalah instrumennya Allah, maka kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita hidup untuk kepentingan orang lain juga. Ya. Maka di gereja ini memang kita menanamkan benih-benih kebenaran ini supaya jemaat-jemaat tidak hidup untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana jemaat boleh hidup untuk orang lain juga. Tidak hanya mementingkan. Orang kalau hanya melihat kepada dirinya sendiri, memperhatikan kepada dirinya sendiri, maka ini akan memunculkan yang namanya egosentris ya. Perhatiannya fokusnya hanya kepada diri sendiri dan mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan tidak hanya mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi mengabaikan Tuhan juga. Nah, ini yang sangat bahaya di situ. Yang sangat bahaya. Sebagai orang anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menyadari bahwa kita ini adalah instrumennya Tuhan. Yes. Alatnya Tuhan. Alat untuk menyatakan kabar baik, keselamatan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Allah. Kita ini instrumennya Allah untuk mengalirkan kehidupan Allah itu kepada orang lain. Jangan sampai seringkali kita jadikan aku alatmu Tuhan, tapi dalam praktek kehidupannya kita tidak pernah melibatkan memfungsikan diri ini sebagai instrumennya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Ya. Sehingga apa? Orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Wah, udah dikasih jadwal
Aku izin ya, karena aku masuk. Oh, aku lembur. Aku nggak bisa hanya untuk kepentingan diri, egosentris, tidak melihat bagaimana uh, tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya sebagai umat Tuhan, sebagai instrumennya Allah yang memang harus dia perhatikan, namun sangat disayangkan. Lebih pilih lembur, lebih pilih untuk kerja ketimbang untuk melayani. Orang kalau sudah masuk kepada egosentris ini, maka itu menjadi racun, ya. Jangan dianggap sepele itu egosentris itu. Tapi karena apa? Itu akan jadi racun. Walaupun kerjanya lambat, tapi racun itu namanya kerja lambat, tapi semakin menusuk, semakin menyusup sampai ke seluruh komponen hidup ini, ya. Maka kan ada firman Tuhan, saya lupa ini. Kalau dosa itu sudah matang, nah itu kan tumpuk kalau sudah sampai matang, nah udah selesai sudah. Maka dulu ada jemaat juga kita ingatkan, tapi dia lebih pilih kerja dan kerja. Kita sampai saya, Mas Rian, Banu, ada Ayu datang ke tempat kerjanya supaya dia datang kembali untuk melayani, tapi hanya ya dan ya, tidak mau melayani. Atau ya udah, dosa sudah matang kerjanya, masih muda, mati. Di pekerjaannya itu dimarahin bosnya. Karena apa? Dia sebagai seorang kepala cabang tidak bisa berfungsi dengan baik. Kenapa? Awalnya sudah mikir untuk diri sendiri, egosentris. Ya, akhirnya memang racun itu terus bekerja. Memang telah dianggap bahwa ini nggak apa-apa. Nyatanya Tuhan pelihara. Ya, namanya kalau dosa sudah mati, hasilnya ini berat. Kematian, entah itu mati rohani, mati karir, mati pekerjaan, maka itu juga akan merembet kepada mati fisik. Ya. Tapi lebih baik kehilangan pekerjaan daripada tidak melayani. Ketika saya kerja sebagai BK di perusahaan, ketika lamar diinterogasi, di sini peraturannya begini. Saya juga kasih peraturan. Saya nggak sadar kalau saya ini sebagai pelamar. Maksudnya saya juga kasih peraturan. Ngatur perusahaan gitu. Saya bilang, tapi maaf, itu yang personalnya ada mbak belum nikah tapi usianya udah tua gitu, jadi cerewet minta. Gara-gara cerewetnya itu. Bu, saya mohon maaf, Rabu saya tidak bisa ikut lembur ataupun tidak bisa kerja sampai jam 5 karena jam 3:30 saya harus pulang karena persiapan ibadah. Nah, kamu pendeta? Saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Minggu, karena minggu juga masuk. Saya minggu libur. Libur. Pokoknya nggak ada kompromi. Akhirnya ini mikir,
Iya, nanti keputusannya nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan, akan kasih jawaban dalam beberapa hari, bukan dipanggil. Ya, saya orangnya udah, kalau memang Tuhan kehendaki saya kerja di situ, ya kerja di situ. Tapi kalau memang Tuhan tidak menghendaki, ya udah gitu. Jadi dipanggil, dipanggil, dipanggil. eh, tapi mereka udah buat aturan. Karena kamu Rabu harus pulang sekian, Minggu libur, maka waktumu kerja hari-hari lain di Tambahin. ditambah. Oh, itu tidak masalah. Waktu itu tidak ada doa malam. Artinya tidak doa malam bersama jemaah. Jadi udah mau sampai jam 6, jam 12 pun nggak apa-apa. Nah, ini memang seperti itu. Kerja. Tapi puji Tuhan ya, kerja itulah hasil itu bisa buat bayar wisuda, bisa buat nikah. Nah, jadi puji Tuhan. Perusahaan punya aturan, saya juga punya aturan yang kan. Prioritas Tuhan Yesus gitu. Tapi memang ternyata ketika ada keberanian seperti itu, Tuhan tolong. Amin. Tuhan tolong. Tapi kalau kita mulai takut-takut ya, kita akan dipermainkan oleh sistem dunia. Jadi ini, kita ini instrumen bagaimana kita menjadi berkat bagi perusahaan di mana kita bekerja, kita menjadi berkat bagi sesama karyawan dan lain sebagainya. Kita menjadi berkat, menyatakan kemurahan, kebaikan, kasih, pertolongan Tuhan, bahkan keselamatan itu biarlah dirasakan dari umat oleh banyak orang. Dan kita ini adalah instrumen. Masing-masing kita sadari bahwa kita ini adalah instrumen itu. Yes. Alatnya Tuhan. Kalau kita ini adalah alatnya Tuhan. Ya udah, namanya alat itu mau dipakai oleh Tuhan. Mau seperti apa kita manage. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita, memberkati kita, ya selalu sadar bahwa kita ini adalah instrumennya Tuhan, alatnya Tuhan untuk setiap hari kita menyerahkan bahwa diri kepada Tuhan supaya alat ini semakin hari semakin diperlengkapi, dikuatkan, disegarkan dan dipakai oleh Tuhan. Yes, amin. Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin berdoa.